Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ardiana Niagara, kelas 7A nomor absen 6. Pada video instrumen penilaian keterampilan IPA kegiatan 3, yaitu pencemaran air. Deskripsi saya melihat gambar tersebut adalah ini salah satu contoh gambar pencemaran air. Di sini nampak banyak sekali limbah rumah tangga seperti berbagai macam bentuk, ukuran, dan warna botol-botol plastik bekas dan bungkusan-bungkusan kresek yang berwarna-warni. Juga tampak kayu dan bambu yang terapung. Terlihat pemandangan yang sangat kotor, kumuh, jorok, bau, dan tidak sehat tentunya. Jadi miris dan sedih melihatnya karena kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian kita pada lingkungan. Padahal air merupakan sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampah-sampah tersebut tidak hanya akan mempengaruhi pencemaran air di laut ataupun di sungai saja, namun bisa saja mencemari sumber air manusia dengan meresap ke dalam tanah. Jadi secara otomatis sumber air kita akan terkontaminasi dengan limbah sampah tersebut. Nomor 2, faktor-faktor yang mengakibatkan pencemaran air yaitu: pertama, limbah rumah tangga seperti sampah organik dan non-organik. Kedua, limbah industri seperti asbestosis, timbal, dan merkuri. Ketiga, limbah pertanian seperti penggunaan pestisida, fosfat, dan nitrat pada pupuk. 4. Air limbah penambangan untuk memisahkan batu bara dengan sulfur. 5. Penggunaan deterjen untuk mencuci. 6. Menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan. 7. Tumpahan minyak di laut lepas. 8. Perusakan hutan sehingga tidak ada lagi tumbuhan untuk melestarikan hutan yang menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Nomor 3, dampak pencemaran udara bagi makhluk hidup di sekitarnya yaitu: pertama, bagi manusia akan berdampaknya pada terganggunya kesehatan tubuh, yaitu bisa mengakibatkan sakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Kedua, bagi tanaman dapat mengganggu pertumbuhannya, rawan akan penyakit seperti klorosis, nekrosis, dan bintik hitam, mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis. Ketiga, dampak dari hujan asam yaitu mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan, bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan. Keempat, efek dari rumah kaca akan mengakibatkan pemanasan global yang berdampak peningkatan suhu rata-rata bumi, pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, perubahan siklus hidup flora dan fauna. Kelima, kerusakan ozon dengan terbentuknya lubang-lubang di lapisan ozon yang ada di stratosfer. Nomor 4, solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu: pertama, tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka. Kedua, pengurangan atau penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruangan. Ketiga, menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya bahan bakar gas LPG. Keempat, membatasi penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, mendaur ulang freon dari mobil yang ber-AC. Keenam, penghentian penggunaan bis
yang dibuat dengan CFC. 7. Membatasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri. 8. Hemat energi, misalnya mematikan lampu saat pagi dan siang hari, menghidupkan AC seperlunya saja. 9. Membeli produk daur ulang. 10. Menanam pohon. 11. Membiasakan berjalan, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi umum. Kesimpulannya yaitu, pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Setelah mengetahui apa itu pencemaran air dan pencemaran udara, faktor-faktor penyebabnya, dampak-dampaknya, dan cara penanggulangannya, ayo, mulai saat ini kita tingkatkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.